Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022, masih bersama dengan saya, Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Amin. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keenam di bawah perikop Kristus pengantara kita yang akan saya bacakan demikian. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa salah satu pergumulan yang sering kita alami dalam hidup iman kita di hadapan Tuhan adalah kita bergumul dengan dosa dan kesalahan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam pergumulan kita, di dalam dosa, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu memberikan kita kemampuan untuk kita boleh memikirkan dan kita boleh menentukan arah dan tujuan hidup ini. Karena hidup ini adalah pilihan. Tentu kita tahu bahwa pilihan apa yang hendak kita lakukan. Tentu tidak usah saya jawab, dan itu telah ada dalam hati dan pikiran Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dosa merupakan salah satu pergumulan utama yang menjadi problema seperti yang saya katakan tadi. Namun di dalam dosa diri manusia, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menjadi pendamai diri kita dari dosa dan kesalahan kita, di mana kita yang awalnya telah terpisah jauh dari hadapan Allah, tetapi telah dipersatukan di dalam kasih dan pengorbanan Tuhan. Maka dari sebab itu, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita seharusnya memiliki sebuah hubungan yang intim dan persekutuan yang intim di dalam Tuhan, yaitu dengan semakin mengenal Dia dari hidup kita hari lepas hari. Pengalaman iman atau pengalaman kehidupan kita di hadapan Tuhan bisa terwujud dari bagaimana cara kita menjalin hubungan relasi bersama dengan Dia, yaitu dari persekutuan, dari bagaimana cara kita untuk boleh tetap terus menunjukkan sikap hidup dan ketaatan kita sebagai bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, dan mengenal perintah-Nya. Menurut Yohanes dalam bacaan yang telah kita bacakan tadi, bahwa jika seseorang mengenal Allah tetapi ia tidak melakukan kehendak-Nya, itu berarti seorang adalah pendusta. Bertolak belakang dengan itu, orang yang mengenal Allah tentu adalah orang-orang yang sempurna di dalam tindakan, perkataan, dan perbuatannya.
Dan sempurna ini adalah salah satu sikap barang siapa kita mengatakan bahwa ia hidup atau kita hidup di dalam Yesus, kita seharusnya wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Bukan berarti kita hidup untuk seperti Tuhan yang sempurna, tetapi berupaya untuk memiliki sikap karakter yang meneladani Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat serangkaian pasal 2 dari bacaan ini. Ketika kita telah mengenal Allah dalam hidup kita tahu bahwa di dalam menuruti dan menaati perintahnya, tidak hanya dari pengetahuan dan tindakan kita, tetapi juga dari bagaimana cara kita untuk mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mampu untuk bisa memilah dan memilih bagaimana pengajaran yang benar dan yang salah, bagaimana pengajaran yang dapat menyesatkan kita. Karena orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang memiliki sikap dan karakter kewaspadaan, tidak hanya terhadap dosa, tetapi juga terhadap bentuk rupa-rupa pengajaran dalam dunia ini. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang betul-betul menyadari dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Memang ketika kita hidup di hadapan Allah, kita tidak sempurna. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa, dari pelanggaran, karena kita adalah umatnya yang lemah. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan kepada para murid, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu, di dalam kelemahan kita sebagai manusia, kita menyadari satu hal, yaitu di dalam kelemahan kita di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa dosa dan kesalahan kita mengakui kelemahan kita dan dosa ini di hadapan Tuhan. Karena kita meyakini bahwa melewati Kristus Yesus, Ia sebagai pengantara dalam hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajak, mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Knowing your God and knowing yourself. Bagaimana cara kita untuk boleh memiliki persekutuan intim? Bagaimana cara kita untuk boleh mengetahui segenap perintah dan kehendaknya? Bagaimana juga kita untuk menyadari diri kita? Apakah kita sudah hidup benar setia di hadapan Tuhan? Atau kita hidup dengan tidak benar atau tidak setia di hadapan Tuhan? Marilah kita bersama-sama tetap terus dari hari ke hari untuk boleh memperbarui sikap dan karakter kita. Karena orang yang hidup telah dibaharui di dalam Kristus, orang yang mengenal Allah dalam hidupnya, adalah orang yang siap mengalami perubahan, bukan secara spontan, tetapi secara bertahap. Tetap terus bersemangat, jalanilah hidup ini di dalam doa dan di dalam usaha kerja keras kita. Karena dasar hidup kita ialah ora et labora, berdoa sambil berusaha atau bekerja keras. Selamat mengenal Allah dengan setia, selamat menyadari diri kita, mengenal diri kita lebih dalam lagi. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang boleh mendamaikan kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau yang telah menebus kami dari kesalahan yang seharusnya ditanggung kami manusia. Tetapi karena begitu Engkau mengasihi kami, Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri sebagai korban penghapusan dosa. Oleh sebab itu, ajarkan kami untuk bersyukur. Ajarkan kami juga untuk boleh memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dari pengalaman pribadi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin memiliki karakter yang mengasihi Tuhan di dalam firman, di dalam perbuatan, dan di dalam perkataan kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami juga menyadari bahwa diri kami manusia berusaha untuk menjadi sempurna seperti Engkau, tetapi di atas segalanya kami memang tidak bisa sempurna. Tetapi Tuhan,
melihat isi hati pikiran kami. Di dalam usaha kerja keras upaya kami tidak ada yang sia-sia. Ketika kami berupaya untuk memiliki karakter seperti Kristus, kami terbukti dari tindakan kami, dari perkataan sikap hidup kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui upaya usaha kami, nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Kami tetap dimampukan, dikuatkan. Beri kami kekuatan untuk melewati dan menjalaninya. Saat ini kami bersyukur, kami berdoa untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Engkau telah memberikan kami sukacita pengharapan, sehingga kami dengan penuh semangat akan menjalani kehidupan kami hari ini dalam aktivitas dan kegiatan kami masing-masing pribadi. Berkatilah kami Tuhan, agar kami siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kasihilah kami Tuhan, agar kasih itu sempurna, dan kasih itu akan kami praktikkan dalam hidup kami sebagai manusia yang meneladani Kristus sebagai juru selamat kami. Engkau juga tetap terus teguhkan hati kami, pikiran kami, bahkan juga kami sebagai manusia di dalam beriman di hadapan Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup ini yang bisa saja membawa kami di dalam kesalahan dan juga dosa. Oleh sebab itu Tuhan, proteksi kami, lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bijak dan berhikmat di dalam melakukan setiap tindakan kami hari lepas hari. Saat ini kami bersyukur, kami diberikan juga kesempatan untuk mensyukuri segenap berkat yang telah Tuhan berikan, napas kehidupan, umur yang panjang, rezeki. Oleh sebab itu kami pertaruhkan kembali dalam tangan Tuhan. Engkau berkatilah segala sesuatunya, agar kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, dan ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Engkau boleh berkati Tuhan jemaat-Mu, karena Asi Olong Moro yang merupakan kelompok jemaat dalam persekutuan, dalam juga segenap tindakan mereka sebagai kelompok jemaat, baik itu dari pelayanan mereka. Engkau boleh memberkati pendeta yang boleh melayani di sana. Engkau boleh memberkati segenap penatua diakon yang ada di kelompok jemaat Kana Asi Olong Moro. Engkau boleh berkati warga jemaat-Mu, agar dalam kehidupan mereka hari lepas hari, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam usaha pekerjaan, baik itu juga dalam keseharian mereka, semuanya selalu dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan harapan cita-cita mereka, agar selaras dengan apa yang mereka pertaruhkan di hadapan Tuhan, itu bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama dengan ini juga kami menyerahkan hidup kami dalam situasi kondisi alam yang terkadang kurang bersahabat, cuaca yang terkadang juga tidak bersahabat, yang bisa saja dapat membawa kami dalam sakit penyakit, membawa kami dalam kewaspadaan dan kecemasan. Apalagi saat ini Tuhan, maraknya penyebaran virus Omikron jenis varian baru COVID-19 ini membuat kami sebagai manusia semakin merasakan bahwa dunia saat ini sedang berduka cita, sedang bergumul. Tidak hanya itu juga, peperangan terjadi di beberapa negara. Oleh sebab itu mari Engkau Tuhan tilik keberadaan kami dan tilik keberadaan mereka di atas pergumulan dan juga pergumulan masing-masing. Engkau Allah yang setia, yang akan memampukan, akan menolong, akan memberikan kasih damai sejahtera. Engkau tolonglah mereka yang bersedih, Engkau hiburlah mereka yang berduka, agar senantiasa kami selalu percaya dan menggantungkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan kepengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Inilah segenap doa harapan kami, segenap hari ini akan kami jalani di dalam Kristus Yesus kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.